Disebarluaskan dari Jalan Raya Kilometer 8 Perumahan Rika Residen. Channel Bang Kumis berbagi bersama kantor hukum AM Munir dan rekan dalam satu acara ngobrol santai. Langsung aja nih, karena memang untuk masalah wawasan hukum, Bung ya, warga sendiri sebenarnya butuh. Hanya saja mungkin hanya ada beberapa pihak saja yang fokus untuk mensosialisasikan tentang hukum di Indonesia. Nah, mungkin satu pertanyaan dulu, Bung. Ini yang memang sering menyangkut dan sering dialami oleh warga tentang kekerasan dalam rumah tangga. Itu nomor berapa dan tahun berapa sih pasalnya gitu loh, Bang Kumis kan nggak tahu gitu loh. Tepat sekali itu. Pertanyaan Bang Kumis ini banyak ditanyakan oleh masyarakat juga. Waktu kemarin kami sosialisasi di Kecamatan Cimanggu, banyak masyarakat yang menanyakan terkait KDRT. KDRT ini kan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. 2004 udah cukup lama lah untuk lahirnya sebuah undang-undang. Itu terkait dengan penganiayaan dalam rumah tangga. Nah, ini menarik. Penganiayaan, karena bentuk penganiayaan ada istilah dalam sebuah hukum, maaf dikoreksi, ada penganiayaan ringan, sedang, dan berat. Ya kan? Nah, terus bagaimana nih seandainya apa yang harus dilakukan baik oleh pihak keluarga sendiri yang teraniaya, karena yang dianiaya kebanyakan kaum ibu, kaum perempuan, melihat anaknya atau keponakannya yang memang dianiaya, baik itu ringan, sedang, ataupun berat oleh sang suami. Ya. Jadi begini, penganiayaan yang terjadi itu seringnya, apalagi yang telah kami tangani, itu kebanyakan satu karena suaminya nikah lagi. Wah, itu puanas akhirnya kan. Puanas, akhirnya terjadi benturan, terjadi penganiayaan, akhirnya mukul gitu ya. Yang keduanya karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu akhirnya si suami tersebut emosian, yang akhirnya memancing keadaan, akhirnya terjadi penganiayaan malah terhadap keluarganya sendiri. Akan tetapi semua itu Bang Kumis perlu garis bawahi bahwa KDRT itu adalah delik aduan. Delik aduan. Nah, ini menarik nih. Karena bahasa delik Bang Kumis juga baru denger nih. Ada delik aduan, ada labdu, ada nggak tahu lah istilahnya. Karena Bang Kumis kan YouTuber kampung, ya kan? Makanya banyak nanya nih. Coba istilah tadi yang dikatakan Bung Munir itu diperjelas lagi. Jadi delik aduan itu adalah contoh apabila si istri itu melaporkan suami, itu istri berhak untuk menghentikan perkara tersebut atau berdamai kapan saja, dan pihak kepolisian wajib menghentikan dalam penyidikan itu. Oh gitu. Dan menganggap masalah tersebut selesai. Contohnya ada lagi nih ya. Contoh Bang Kumis, ada satu tetangga, ini contoh ilustrasi saja. Melihat dengan mata kepala Bang Kumis sendiri sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh sang suami terhadap istrinya, dan tanpa sepengetahuan keluarganya. Karena Bang Kumis kan tadi udah paham dari Bung Munir tuh bahwa itu adalah merupakan satu kekerasan. Akhirnya Bang Kumis lapor lah. Apa yang Bang Kumis lihat itu gimana itu? Jadi kalau namanya pelaporan itu contohnya KDRT, itu yang bisa melaporkan itu hanya yang bersangkutan. Apabila Bang Kumis melihat suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan anak di bawah umur, karena anaknya dianiaya oleh orang tua nih. Nah, ternyata Bang Kumis melihat peristiwa itu, melaporkan. Nah, itu polisi, pihak penyidik, pihak yang berwajib akan menindaklanjuti. Karena apa? Yang dianiayanya masih anak di bawah umur. Kalau istri, ini bicara istri dulu. Kan tidak ada istri di bawah umur. Oh, itu bedanya. Jadi
apabila KDRT sebagaimana UU nomor 23 tadi, khusus orang-orang yang telah berumah tangga secara sah, mempunyai buku nikah, ya kan, memang dia berumah tangga dengan apa adanya sesuai undang-undang pemerintah, ya kan. Nah, itu bisa melaporkan tindak kejahatan di dalam rumah tangganya ke pihak yang berwajib. Dalam dipertegas lagi, yang berhak untuk melaporkan berarti si korban adalah istrinya. Ya, berdasarkan bukti, visum, saksi, ya, orang tersebut bisa menindaklanjuti ke pihak yang berwajib untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Nih masih penasaran ini Bang Kumis, karena fakta di lapangan Bung, ya, yang namanya cinta, apalagi yang namanya istri, banyak pertimbangan, apalagi sudah memiliki anak, Ya. sudah jelas. Kalaupun dia tersakiti, teraniaya, tapi yang menganiaya adalah suaminya, kadang-kadang banyak pertimbangan. Ya. Dia akan berpikir siapa yang akan, kalau seandainya sampai dilaporkan berarti udah jelas hukum akan Ya. berjalan, dan bicara hukum adalah penjara. Ya. Sang istri nampaknya jarang berani, Ya. ya kan, kalau memang nggak benar-benar sakit. Karena apa? Kebanyakan sebenarnya sakitnya anggota tubuh itu kadang-kadang masih pemaaf, Bung. Ya. Justru yang melaporkan istri yang berat itu karena sakitnya hati, yang tadi dikatakan karena nyandung. Itu Ya. udah. Ya. Nah, seandainya dari bapaknya atau keluarganya sendiri, dari bapaknya istri melaporkan karena itu merasa anak saya dianiaya oleh suaminya, bagaimana, Bung? Bisa terjadi. Semua tindak pidana yang terjadi di masyarakat, walaupun itu orang tuanya yang melihat, dia melaporkan karena anaknya dianiaya, Betul. itu pasti dikarenakan anaknya bercerita kepada orang tuanya. Apabila anaknya bercerita kepada orang tuanya, pasti melaporkan orang tuanya, ya kan? Tapi tidak mungkin apabila sang anak itu walaupun telah berumah tangga tidak melaporkan kepada orang tua, ya, itu akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Itu hal yang tidak mungkin, Bang Gunes. Karena nanti korbannya di sini kan sang anak, istri, Ya, istri betul. dari menantunya lah, ya. Nah, otomatis pelapornya itu tetap harus yang menjadi korban, Istrinya. istrinya. Nah, ini mungkin perbincangan singkat ya, mudah-mudahan nanti juga ketemu di episode berikutnya, Bung, ya. Tapi ini supaya tadi bicara seandainya istri itu berani melaporkan dan hukum berjalan, itu sebenarnya hukumannya berapa bulan atau berapa tahun sih, Bu? Untuk KDRT Ya. itu semua di atas 5 tahun Berarti harus masuk penjara. harus masuk penjara. Dan perlu digarisbawahi, karena itu delik aduan, si pelapor itu berhak meminta kepada pihak yang berwajib untuk menghentikan perkara tersebut apabila telah terjadi kesepakatan damai. Nah, ini menarik. Pemirsa, nampaknya perbincangan masalah dari KDRT ini tadi berbuntut ke sidang pengadilan, dan akhirnya tadi masih ada istilah pencabutan Ya. atau damai. Ya. Nanti ikutin terus untuk episode berikutnya dengan salah satu judul, bagaimana seandainya si pelapor sudah melapor ke polisi dan akhirnya ada istilah damai. Ini bukan hal yang negatif, ternyata diatur oleh undang-undang Ya, juga. betul. Nanti sampai jumpa nanti bersama channel Bang Kumis Berbagi bersama Misbahul Munir dari kantor hukum AM Munir dan rekan dalam edisi nanti Restorasi Justice. Terima kasih, Bu.